E-sertifikat. Bagi CPMI yang lulus ujian EPS Topik dan skill test, akan diberikan sertifikat kelulusan dalam bentuk digital, sehingga disebut e-sertifikat atau electronic certificate. Sertifikat digital tersebutlah yang akan kamu gunakan untuk mengirim lamaran kerja atau sending data ke HRD Korea, untuk kemudian diinformasikan ke pabrik-pabrik atau lowongan kerja lainnya di Korea Selatan. BP3TKI. BP3TKI atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah unit pelaksana teknis BNP 2 TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan dalam proses penempatan dan penyiapan seluruh dokumen penempatan PMI. LP3TKI adalah singkatan dari Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Lembaga ini fungsinya kurang lebih sama dengan BP3TKI. Saat proses penempatan CPMI ke Korea Selatan, kantor BP3TKI dan LP3TKI di daerah tempat tinggal kamu berfungsi sebagai tempat kamu mengambil username dan password untuk login dan mengunduh e-sertifikat kelulusan setelah kamu berhasil lulus ujian EPS Topik dan tes. Akun EPS Topik merupakan semacam akun pribadi di website resmi EPS yang bisa dimiliki oleh CPMI yang telah mengikuti ujian. Kegunaan dari akun EPS ini adalah untuk melihat nilai ujian, memantau perkembangan setelah sending data lamaran, apakah lamaran tersebut di-cancel, dikembalikan, kontrak kerja diterbitkan, ditandatangani, CCVI keluar, dan lain-lain, sampai dipekerjakan di perusahaan Korea Selatan. Sending data. Sending data atau sending berkas lamaran adalah proses mengirim lamaran kerja ke Korea Selatan secara online ke HRD Korea. Berkas yang dikirim berupa scan e-sertifikat kelulusan, hasil MCU yang menyatakan fit to work, KTP, surat izin keluarga, kartu kuning atau kartu pencari kerja AK1, buku tabungan, dan akte kelahiran. SLC. Standar Labor Kontrak (SLC) adalah standar perjanjian kerja atau kontrak kerja. Jadi setelah kamu sending data dan berkas lamaran kamu tidak dikembalikan, itu berarti kamu tinggal menunggu ada majikan pabrik atau perusahaan di Korea yang membutuhkan jasa kamu untuk bekerja di perusahaannya. Prelim. Prelim merupakan singkatan dari Preliminary Education (PA) yang merupakan kegiatan peningkatan kemampuan bahasa Korea, pembekalan, dan informasi kepada calon PMI Korea agar mempunyai kesiapan mental, kerohanian, kepribadian, pengetahuan bekerja di Korea, tata cara keberangkatan dan kepulangan, pengiriman uang, hak dan kewajibannya, serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi selama berada di Korea Selatan. Pada saat prelim juga akan ada tes kesehatan, medical check-up. Prelim bisa disebut juga PAP atau pembekalan akhir pemberangkatan, yaitu kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon PMI tersebut mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. EKTLN merupakan kartu tenaga kerja luar negeri elektronik yang mana dulunya bernama KTKLN. Namun seiring perkembangan teknologi, sekarang KTLN sudah versi digital
bukan lagi berupa kartu fisik, sehingga disebut e-KTLN. Calon PMI wajib membuat e-KTLN sebelum diterbangkan ke Korea. KBIS Korea Selatan. KBIS Korea Selatan adalah gedung pelatihan Korean Federation of Smash yang berada di Korea Selatan. Jadi setelah diterbangkan ke Korea, sebelum mulai bekerja, kamu akan ditampung terlebih dahulu selama kurang lebih 3 hari di gedung tersebut bersama tenaga kerja asing lainnya dari berbagai negara. Selama di sana, PMI akan mengikuti beberapa kegiatan seperti tes kesehatan, tes bahasa Korea, dan pelajaran-pelajaran penting tentang dunia kerja di Korea Selatan. Misalnya, hal-hal yang harus dilakukan tenaga asing ketika menghadapi masalah di tempat kerja, cara pindah pabrik, dan sebagainya. Hulbob. Hulbob merupakan sebutan untuk PMI ilegal yang bekerja di Korea Selatan. Misalnya sudah habis kontrak tidak mau pulang, kabur dari tempat kerja, kerja pakai visa turis, dan hal-hal lain yang tidak sesuai hukum yang berlaku di Korea Selatan. Nah, itulah tadi beberapa istilah yang akan kamu jumpai atau akan kamu dengar jika mengikuti program G2G Korea. Dan akhirnya, salam sukses. Peace.